loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama channel kami yaitu Saneli Farsana. Dan di sini saya mendoakan kepada teman-teman semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan hasil-hasil pembulangan kami yang selama ini, yang dulu ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman hasil yang dulu dan sekarang. Di dalam perjalanan kami untuk berburu bambu unik. Cuman sebelumnya teman-teman, saya minta dukungan untuk supaya yaitu like, share, komen, dan subscribe agar terdukung yaitu video-video kami untuk mengakses yaitu hasil-hasil pembulangan kami selanjutnya. Di sini teman-teman, saya memiliki bambu yaitu bambu rancang kencono. Bambu rancang kencono yang ini teman-teman, ini saya dulu dapatkan tahun lalu. Udah lama, udah kering. Dan ini bambu ini saya simpan udah lama karena saya mendapatkan ini udah tahun kemarin. Dan saya dapatkan bambu ini teman-teman, ini di daerah yaitu Tegal Koneng. Saat saya mengadakan pembulangan di daerah Tegal Koneng untuk berburu bambu petuk, ternyata tidak jumpa bambu petuk, tapi saya jumpa yaitu bambu rancang kencono yang bentuknya kayak ini. Bambu rancang kencono ini mempunyai filosofi tentang kehidupan kita semua. Dan bambu ini dua teman-teman. Yang satu saya mendapatkan yaitu kemarin waktu saya mengadakan pembulangan. Ini bentuknya kayak gini. Jadi untuk akarnya melilit ya, melilit kayak gini teman-teman. Nah, kayak begini bentuknya melilit. Dan ini saya dapatkan ya ini di daerah sekitaran Pelalawan. Ini ketika saya mengadakan pembulangan, saya menemukan bambu ini sehingga saya potong, saya bawa pulang karena dari pribadi saya bambu ini unik. Dan bambu ini mempunyai yaitu keunikan dan seni, karya seni alam yang tak terbatas, sehingga saya bawa pulang karena saya suka kali untuk mengoleksi bambu-bambu unik semacam ini. Dan banyak bambu-bambu yang saya dapatkan di masa saya pembulangan tahun ke tahun. Yang ini namanya bambu rancang kencono teman-teman. Bambu ini yang berbentuk berbelit-belit untuk melingkar. Cuman bambu ini yang saya temukan udah nggak utuh, sehingga udah ditumbang orang, tinggal bawahnya aja teman-teman, tinggal bawahnya, tapi tidak masalah. Sehingga karena unik, keunikan itu saya suka, walaupun saya juga nggak tahu ya namanya kodam, namanya tuah itu mungkin ada. Cuman sebelumnya saya jelaskan juga, kita sama-sama mohon kepada Allah karena semua itu adalah milik Allah. Dan masalah kodam, masalah yang namanya goib, saya juga nggak tahu. Cuman saya tahunya itu suka seni alam yang unik seperti ini gitu. Seni alam, makanya saya bawa dan
saya ambil, saya simpan. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, cuman satulah Allah Sang Pencipta. Kita di sini bukan mempercayai bambu, cuman kita suka ngoleksi seni-seni alam, seperti keunikan yang kayak gini. Teman-teman semua, di dalam ya penyampaian orang tua yang dahulu, cerita orang tua konon katanya. Jadi kalau saya enggak arah masalah kodam ya, bambu yang kayak gini itu termasuk bambu yang bertuah, teman-teman. Bambu yang bertuah, sehingga bambu ini mempunyai filosofi di dalam kehidupan kita. Jadi kita sedikit sambil belajar untuk mengaji tentang yaitu bambu, tentang bambu. Karena bambu ini namanya bambu rancang kencono. Jadi mungkin teman-teman, mungkin ya, ini di dalam tata kehidupan kita itu apa yang kita niatkan di dalam kehidupan kita ini, segala sesuatunya adalah perlu perencanaan yang matang, teman-teman, yang matang. Jadi mungkin begini, seandainya kita mempunyai tujuan dengan istilahnya mendirikan perusahaan, justru kita rancangkan perusahaan itu segi mulai dari perencanaannya, apa persiapannya yang perlu kita persiapkan, sampai yaitu sistem manajemennya. Sehingga ketika perencanaan itu dan rancangan itu kita rancangkan dengan matang, dan kita selalu bergandengan yang seperti filosofi bambu ini yang ruasnya itu selalu melilit ya, melilit. Ini sebenarnya tidak melilit, tapi ini ruas bertemu-temu. Makanya ada juga teman-teman para pembulang pencinta bambu unik ini yang bilang bambu sisik naga, karena bambu ini membentuk seperti sisik naga, teman-teman. Terus ada yang menyampaikan juga ini bambu rancang kencono. Jadi di dalam rancang kencono itu, itulah yang saya sampaikan. Mungkin kita perlu susunan-susunan sebelum kita melangkah yang menjadi niat dan tujuan kita semua, teman-teman. Seandainya kita ini mau berusaha, juga perlu mempersiapkan. Apa sih kita mau usaha? Apa sih yang perlu kita persiapkan? Mungkin begitu, teman-teman. Makanya ada filosofi dan nama bambu rancang kencono, begitu. Sehingga ketika kita merancangkan semua, merencanakan semua, kita menyusun segalanya sehingga menjadi pondasi yang kokoh, yang kuat untuk menuju kesempurnaan dalam keberhasilan di dalam usaha kita bersama, teman-teman. Dan juga mungkin ya, mungkin bambu ini jangan istilahnya kita percaya sama bambu, karena ini gambaran hidup atau filosofi. Seandainya kita punya tujuan untuk mencari yaitu kedudukan, juga perlu perencanaan yang kita persiapkan. Mungkin ya masalah administrasi dan perlengkapan untuk menuju yaitu kedudukan itu yang kita cita-citakan. Sehingga kita rancangkan, ketika kita rancangkan yang matang-matang, tersusun yang baik, sehingga kita akan cara menjalin kepada sanak saudara dan teman-teman di wilayah itu yang akan kita mencari, yaitu amanah atau kedudukan, sehingga saling gotong royong, bantu membantu,
yaitu di dalam perencanaan kita ini, sehingga apa yang kita rancangkan juga akan sukses sampai tujuan. Seperti bambu ini akan normal kembali, dan bambu ini teman-teman, yang namanya jenis bambu ini, konon katanya cerita orang tua yang dulu pernah disampaikan sama saya, juga bisa sebagai tolak balak, ini teman-teman. Jadi bambu-bambu yang kayak gini mempunyai tuah alami, yang sehingga cerita orang tua dahulu itu tidak perlu kita rawat begini itu tidak perlu, cukup kita simpan. Ketika kita menyimpan ini, katanya, kata orang-orang tua, apa yang menjadi hajat dan niat kita akan diaminkan, karena kita akan dibantu, dan dia akan membantu yang memiliki dan menyimpan benda-benda seperti ini, barang seperti ini, keunikan. Itu tuahnya, itu cerita orang tua. Kalau saya sendiri juga tidak tahu teman-teman, tidak tahu juga, karena saya juga manusia, mungkin memang kurang pengetahuan, tapi semua itu adalah yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam seisinya. Maka kita intinya sama-sama untuk yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu intinya. Karena bambu ini gambaran dan filosofi kehidupan manusia, sehingga kita kaji aja, toh seandainya teman-teman kita berdekatan sama kawan, sama sanak saudara, yang enggak ada putus, saling silaturahmi seperti keunikan bambu ini, ya apa yang kita tuju, apa yang kita niatkan, saya sendiri, dari hati saya sendiri itu yakin akan terlaksana dengan baik dan tercapai apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita. Karena kita manusia biasa, wajib dan saling menjaga kawan sanak saudara di dalam lingkup kehidupan kita dan teman-teman semua, agar kita selalu senantiasa diberi yaitu kemudahan dan diberi perlindungan dan dukungan di sekitar kehidupan kita, yang kita memiliki cita-cita apa yang kita niatkan. Itu intinya teman-teman. Maka ada yang namanya bambu rancang kencono ini. Jadi bambu ini berbentuk berbelit-belit, sehingga filosofinya bahwa kalau kita bergandengan ruas sama ruas, saling merasakan, sama saja kita bergandengan kepada sanak saudara, kawan, teman, yang tidak putus di dalam silaturahmi kita, di dalam kebaikan kita. Mudah-mudahan dari sudut manapun kita akan terdukung di dalam istilahnya kehidupan kita. Itu intinya. Karena amanah bisa ditempuh ketika amanah itu kita bisa menjaganya di dalam kekeluargaan, sanak saudara, dan teman-teman semuanya. Cuman itu saya cuman menyampaikan teman-teman, konon katanya cerita orang tua. Jadi di dalam pembuktiannya saya sendiri juga tidak tahu teman-teman, cuman cerita orang tua begitu. Cuman kalau benda yang kayak gini, untuk saya pribadi udah saya sampaikan ya, saya bukan mempercayai benda kayak gini teman-teman, cuman saya mempercayai yaitu keunikan alam, menyukai keunikan alam yang indah bagi diri saya, yang aneh gitu. Jadi bukan buatan manusia, cuman buatan alam. Seperti ini dari bawah melingkar ke sini, sehingga ini juga ke sini lagi, ini juga ke sini lagi. Jadi merancangkan hidup itu
sebenarnya harus kita sesuaikan dengan keniatan kita, dilandasi dengan ketulusan kita antar tetangga, antar saudara, kawan, teman, dan keluarga semua. Itu intinya. Makanya di sini saling kuatan. Makanya secara logikanya aja bambu ini kalau dibelah ini susah ini teman-teman. Susah. Karena selalu bergandengan. Selalu bergandengan. Jadi kita cerita orang tua suruh mengaji bambu. Ada yang bilang ngaji deling. Deling itu bahasa Jawanya bambu. Jadi ngaji deling. Itu. Bambu di dalam satu rumpun aja rukun. Baik ketika kita kerukunan, kita jalin, kita selalu bergandeng tangan. Saya yakin apa yang kita niatkan dengan tujuan yang baik, Allah akan yaitu meridhoi, yaitu akan tercapai cita-cita kita dengan mulus dan baik, sehingga apabila kita punya amanah pasti bisa melaksanakan sesuai apa yang diamanahkan kepada masyarakat semua. Itu teman-teman. Jadi itu sedikit penyampaian sama saya tentang bambu rancang kencono. Ini udah lama saya bawa. Saya bukan tahu bambu ini, sama karena saya tahu dan suka unik-unik yang alami, sehingga saya simpan, saya bawa, dan saya selalu berburu bambu unik. Kemarin saya sampaikan, saya mulai umur 16 tahun, umur 12 tahun itu udah diceritain, umur 16 tahun lah saya mulai mencari yang jenis alami, keunikan yang alami, yang dasarnya itu dari alam teman-teman. Maka jelek, saya punya bambu ini buruk, jelek, cuman saya nggak pernah dikasih orang, nggak pernah saya minta sama orang, tapi ini dari pencarian saya sendiri, dari tangan saya sendiri. Karena unik, saya ingin berburu dan saya ingin mencari kemana selagi saya ada waktu. Ya untuk apa? Untuk yaitu koleksi teman-teman, untuk koleksi, untuk kebanggaan hati. Karena kalau senang dapat, bangga hatinya, sehingga kita jadi bahagia. Itu. Tapi jangan mempercayai, karena semua itu milik Allah. Kita percaya kepada Sang Pencipta, kepada saya sama Allah. Ini cuman bambu, jangan mempercayai bambu. Cuman ini cerita-cerita dari orang-orang dulu. Konon katanya itulah cerita orang tua yang disampaikan kepada saya. Iya dan tidaknya saya juga tidak tahu, cuman orang tua membilangkan begitu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Mungkin ada kekurangan teman-teman, ada salah ya, tutur kata yang sengaja juga nggak sengaja, karena saya manusia biasa, mungkin banyak keliru, juga minta maaf. Cuman sebelumnya saya akhiri, saya ingatkan kepada teman-teman, tolong dukung ya untuk video kami. Kita tonton video kami selanjutnya. Untuk cara yaitu like, share, subscribe, dan komen ke channel kami yaitu Saneli Parsana, sehingga bisa membantu saya untuk mengakses yaitu video-video kami di dalam pendapatan pembulangan kami dan kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.